Ini menarik. Pak, serumit itu tadi pada akhirnya tujuannya kemana? Tujuan pendidikan itu untuk membuka kemungkinan seorang individu melanjutkan pendidikannya. Jadi tujuan pendidikan, kata John Dewey, menciptakan individu yang mampu belajar mandiri, berpikir kritis, mengevaluasi dirinya dan mengembangkan dirinya. Jadi tujuan puncaknya belajar adalah kesediaan dia untuk terus belajar. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan. Jadi John Dewey ini pernah mendirikan sendiri namanya Experimental School tahun 1896 untuk anak-anak usia 45 tahun, itu mungkin PAUD TK ya, sampai 13 tahun lulus SD lah. Coba lihat kurikulumnya, unik dia. Anak-anak 45 tahun itu diajak masak, jahit, mungkin main-main pertukangan apa gitu. Itu tidak terbayangkan ya. Jadi lebih makanya tadi learning by doing. Umur 6 tahun diajak nanam pohon, nanam gandum, apa nanam apalah kalau di sini nanam-nanam, terus hasilnya dijual ke pasar. Bayangannya John Dewey loh, menjual ke pasar itu kan punya skill, juga perlu matematika. Dijual berapa, kembaliannya berapa, ini perlu kemampuan matematika. Nanti nanam-nanam juga perlu ukuran-ukuran, perlu pelajaran biologi di situ, perlu macam-macam. Jadi 6 tahun diajak nanam pohon, gandum. Umur 7 tahun diajak bikin gua-guaan, semacam gua mungkin dibikin dari batu, dari apa, terus di dalamnya bareng-bareng belajar tentang prasejarah. Mungkin sambil diajari dulu manusia prasejarah hidupnya di gua-gua seperti ini, itu anak lebih tertarik. Jadi tidak harus studi tour kemana-mana, bikin sendiri saja alat-alat untuk belajarnya. Umur 8 tahun belajar navigasi, tentang arah, tentang orientasi dan lain sebagainya, termasuk belajar surviving. Gimana kalau hidup sendiri, gimana seperti Robinson Crusoe dan lain sebagainya. Umur 9 tahun, sekitar kelas 3 SD, baru belajar sejarah, tapi sejarah lokal. Dan juga geografi. Umur 10 tahun belajar sejarah era kolonial. Mungkin ini maksudnya sejarah yang lebih global. 11-12 tahun mulai belajar tentang pengalaman anatomik, tentang struktur tubuhnya, biologi, ekonomi, politik sedikit dikenalkan, termasuk contohnya fotografi juga dikenalkan. Umur 13 tahun mereka bisa membangun klub debat sendiri. Ini untuk critical thinking-nya. Oh, itu bisa dibayangkan ya, lulusannya sekolah experimental school ini. Jadi anak yang mandiri sudah mereka. Beraktivitas sendiri, bisa berpikirnya ya jalan. Kata John Dewey, anak pergi ke sekolah untuk membuat sesuatu. Memasak, menjahit, mengolah kayu, dan membuat perkakas melalui tindakan konstruksi sederhana. Dan dalam konteks ini, sebagai akibat dari tindakan tersebut, dia mengartikulasikan pelajaran
membaca, menulis, dan kalkulus. Masak misalnya kan ya perlu nanti baca buku resepnya. Berapa kilo ini, kemudian berapa, itu kan juga belajar. Baik, ini contoh ya, aktivitas learning by doing di experimental school-nya John Dewey. Silakan kalian bikin. Cuma saya tidak tahu kalau kalian ikut sekolah ini lulus apa enggak. Iya. Waduh, padahal itu umur 8 tahun sudah belajar navigasi. Kalian disuruh nyebut tenggara itu mana, barat daya itu mana, ya masih nggak paham kok wolak-walik. Baik ya, oke, ini contoh. Yo, kita mungkin punya konteks sendiri yang bisa bikin kurikulum kita sendiri. Ini versi beliau. Oke, itu filosofi pendidikannya John Dewey. Sekarang mulai tema utamanya, peran guru. Tapi kan dari uraian tadi sekarang lebih agak jelas ya, seperti apa pendidikan, berarti guru ya tidak jauh-jauh dari situ perannya. Kata John Dewey, guru adalah utusan Tuhan yang sebenarnya dan pengantar ke kerajaan Allah yang sejati. Ia bukan seorang taskmaster. Saya tidak tahu ini mungkin istilah yang diambil untuk kemarin kan ada superhero itu. Melainkan seorang pembimbing dan penolong. Jadi guru adalah utusan Tuhan, teacher is the prophet of true God and the usurer in of the true kingdom of God. He is not a taskmaster but a guide and helper. Jadi guru itu bukan tukang memberi tugas. Jadi kalau guru hanya tukang memberi tugas, muridmu kalau kalian datang mesti enggan. Wah, gurunya masuk, tugas ini mesti. PR ini mesti. Jadi kamu jadi pribadi yang dienggani kalau tidak dibenci. Jadilah seorang pembimbing dan penolong. Untuk tahu bisa membimbing mereka, kalian harus tahu siapa dan apa mereka. Mereka punya tujuan apa, mereka ingin apa. Disitulah kalian hadir, bimbing dan nolong. Kalau kalian tidak kenal mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, ya kalian mau menolong apanya? Jadi jadilah seorang pembimbing dan penolong. Makanya kata John Dewey, the teacher's business is to identify the needs and capacities of students and to guide their development accordingly. Jadi tugas guru itu mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas siswa, lalu membimbing perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tersebut. Jadi tugasnya guru ya pertama kenali mereka. Jangan ujuk-ujuk masuk langsung mendikte, ujuk-ujuk masuk langsung ngasih tugas. Dekatlah dengan mereka, kenali mereka, pahami level mereka. Setelah itu bimbing mereka untuk berkembang. Itulah teacher's business. Jadi bisnisnya guru, tugasnya guru itu. Konkretnya ini loh, banyak orang bilang guru itu hakikatnya adalah fasilitator yang memfasilitasi, menjembatani murid-murid siswa-siswa mencapai tujuannya. Apa sih guru sebagai fasilitator itu? Yang pertama, guru itu bimbing, bukan pemilik,
bukan penguasa mereka. Makanya Ki Hajar punya istilah tutwuri handayani, atau ing ngarsa sum tulodo, atau ing madya mangun karso. Kalau di depan beri teladan, kalau di tengah buat kreativitas untuk mengupgrade mereka. Kalau kita di belakang, biarkan mereka berkembang, kita memberdayakan dari belakang. Kita itu tugasnya bimbing. Yang kedua, tugas kita apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi butuhnya apa? Ciptakan. Ingin Pak, saya ingin menciptakan murid-murid yang punya karakter ini, punya kemampuan itu dan lain sebagainya. Kita yang menciptakan lingkungannya biar dia bisa belajar tadi, learning by doing. Kemudian tugasnya guru apa? Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Mungkin ada banyak amanat kurikulum, teori ini, teori itu, konsep ini, konsep itu. Sambungkan itu dengan kehidupan mereka. Ya makanya kalau misalnya memberi ilustrasi, ya ilustrasi dunianya mereka. Kalau mereka sukanya main HP, ya kasih contoh yang berhubungan dengan HP. Biar mereka nyambung dengan dunianya. Suka main kelereng, ya kasih contoh yang berhubungan dengan kelereng. Kenapa sih Pak Faiz kalau ngaji filsafat contohnya sering anak kuliah, anak pacaran? Ya itu karena saya tahu duniamu seputar itu. Makanya ndak usah kaget. Biasa saja sih karena kalau audiennya simba-simba yang sudah sepuh-sepuh, ya saya mengilustrasikan ketika zaman pacaran itu mereka paling cengengah-cengengah saja. Tidak seperti kalian, kalau saya ngomong pacaran kamu langsung wow gitu. Kalau saya bilang kamu yang terancam DO itu kamu langsung tergerak. Tapi ya kalau audiennya anak-anak kecil TK PAUD saya ngomong begitu, ya wassalam. Tidak akan paham mereka. Mungkin saya pernah cerita itu, saya pernah satu pengalaman salah audien. Jadi satu ketika ada kajian, saya diundang, yang undang mahasiswa. Saya tanya, ini audiennya anak-anak muda atau? Iya Pak, anak-anak muda. Saya membayangkan anak muda itu mahasiswa. Begitu saya nyampe di masjidnya, isinya anak TK dan PAUD semua. Bayangkan, saya sudah menyiapkan materi Sokrates, Aristoteles. Ketemu nih anak-anak TK dan PAUD. Oh, itu sesi paling berat sepanjang saya harus ngisi itu. Terpaksa saya florkan, ayo ingin apa sekarang itu? Dongeng Pak, siap dongeng. Dongengnya yang saya pas tidak paham. Dongeng Dajjal Pak. Oh, apa nih dongeng Dajjal? Itu mengerikan ya. Oke, baik. Kenapa? Ya karena kita harus menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, karena saya tidak siap untuk memahami kehidupan nyatanya yang anak-anak TK PAUD itu ya siksaan tersendiri. Kemudian yuk melatih mereka diskusi, kolaborasi. Biar mereka terlatih bekerja sama. Kemudian coba didalami satu-satu siswa kita, dikenali serba sedikit tipe kepribadian dan lain sebagainya. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harus kita sadari level intelektual mereka mungkin beda, level emosionalnya beda. Gaya hidup di rumahnya masing-masing beda, itu harus sedikit-sedikit kita kenali. Sehingga kita mudah untuk mengupgrade-nya. Kata John Dewey, berikan siswa sesuatu untuk dilakukan, bukan hanya sesuatu untuk dipelajari. Di mana tindakan tersebut akan membuat dia berpikir, dan itulah hasil belajar secara alami. Biarkan dia melakukan sesuatu dan dia belajar dari situ.
Itulah yang tadi kita sebut learning by doing. Dan itu lebih alami. Terus beliau bilang, saya percaya bahwa peran dan tugas guru di sekolah adalah menyediakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Jadi seperti tadi ya, kita ini fasilitator, ciptakan situasi yang membuat mereka belajar, mengalami, kemudian tumbuh. Nah, tugasnya itu sebenarnya. Jadi kita itu kayak orang yang menyediakan jalan, biarkan mereka berputar sendiri. Kita siapkan airnya, biarkan mereka berenang. Kita siapkan lapangannya, biarkan mereka sepak bola. Kita siapkan ladangnya, biar mereka bertanam. Itu yang dimaksud kita sebagai fasilitatornya. Yo, kita sambil ngawasi. Nanti kalau ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai, itu kita intervensi masuk. Karena kita adalah fasilitator. Lanjut. Peran guru pertama tadi ya, fasilitator. Peran guru kedua. Guru adalah pemandu pengalaman. Jadi pemandu pengalaman, tadi kan kita sudah menyediakan arena, terus mereka belajar di situ. Nah, kitalah yang membantu agar mereka pengalaman itu tadi terstruktur dan reflektif. Misalnya tadi kita nyuruh dia berenang ya, terus kita tanya, gimana cara berenangmu tadi? Nyaman enggak? Cocok enggak? Nah, itu sesuaikan nanti dengan teorinya. Terus harusnya kamu begini sih biar lebih cepat, biar lebih itu. Ini yang disebut kita pemandu pengalaman. Jadi kita ciptakan arenanya, kemudian biarkan dia berpraktek, kemudian kita ajak refleksi bersama. Atau kita ciptakan arenanya, kita tuntun dia apa yang harus dia lakukan, setelah dia jalan kita evaluasi. Jadi guru tidak dikte. Guru itu menyediakan kesempatan belajar, setelah itu bertanya secara reflektif. Enak ndak? Nyaman ndak? Menurutmu kurangnya di mana? Salahnya di mana? Lebihnya di mana? Gimana kamu lihat temanmu tadi? Ini yang disebut mengajukan pertanyaan reflektif, ngajak mereka berpikir. Ini ya guru sebagai pemandu pengalaman. Yuk, jadi yang pertama fasilitator, yang kedua pemandu pengalaman. Kata John Dewey, guru tidak berada di sekolah untuk memaksakan ide-ide tertentu atau membentuk kebiasaan-kebiasaan tertentu pada anak. Tetapi sebagai anggota masyarakat, guru hadir untuk memilih pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi anak dan membantunya dalam menanggapi pengaruh-pengaruh tersebut dengan tepat. Jadi sebelum membuat kurikulum, membuat materi pembelajaran untuk mereka, coba dibayangkan dunia mereka, pengalaman-pengalaman yang akan mereka hadapi dalam kehidupan nyata, kemudian apa yang ideal yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka bisa untuk menyikapi pengalaman-pengalaman itu. Disitulah tema pembelajaran, disitulah rancangan kurikulum kita buat. Jadi tidak diawali dari pikiran kita, mana penting, mana tidak penting, tidak begitu. Tapi diawali dari lapangan. Apa yang mereka butuhkan, disitulah kita merancang materi, kita merancang kurikulum. Jadi guru hadir untuk memilih pengaruh yang akan mempengaruhi anak dan membantunya menanggapi pengaruh tersebut dengan cepat.
Misalnya tadi kita tahu sih, wah anak-anak hari ini itu tantangan beratnya gadget. Masukkan itu sebagai bagian dari materi pembelajaran. Bagaimana merespon gadget, bagaimana menyikapi gadget, dan lain sebagainya. Latih mereka bisa menanggapi persoalan. Kata John Dewey, we only think when we are confronted with problems. Orang itu berpikir ketika berhadapan dengan masalah. Kenapa sih tadi harus learning by doing? Dengan masuk ke pengalaman langsung, di situ kita ketemu masalah-masalah. Dan orang itu ketika dihadapkan masalah, pikirannya berputar, jalan. Kalau sekedar diceramai, mungkin ya dipahami, diingat-ingat, mentok dihafalkan. Pikiran tidak beroperasi, hanya terbuka, menerima, mungkin hafal gitu aja. Tapi begitu dihadapkan dengan masalah-masalah, mulai pikiran mencari solusi, mencari jawaban. Itulah gunanya learning by doing tadi. Begitu masuk ke lapangan, dalam pengalaman itu mesti banyak ketemu masalah-masalah. Saat itulah pikiran jalan. Jadi kalian jangan merasa senang bahwa hidup saya lancar saja Pak, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah berarti kamu tidak mikir. Padahal pikiran itu ya harus tajam, karena pikiran itu jalan ketika ada masalah-masalah. Jangan ilfil dengan masalah, jangan gentar dengan masalah. Masalah akan mendewasakan kita. Pengalaman di lapangan akan membuat kita lebih matang. Bayangkan kalau budaya ini sudah kita lakukan sejak kecil. Jadi jangan terlalu menjauhi masalah. Kadang-kadang dengan menyelesaikan masalah kita jadi lebih kuat. Kadang-kadang kan kita gentar kalau ada nanti begini Pak, nanti begitu Pak. Sudah jalani saja. Lama-lama yang semula jadi masalah bisa sudah tidak masalah lagi. Kenapa? Kita sudah mengatasinya. Jadi kalian misalnya mau maju judul seminar, proposal, ujian misalnya. Itu kan kadang bolak-balik, maju enggak ya, ini sudah bagus. Tanya kamu bingung, sudahlah maju saja. Nah, ketika diuji dibantai habis-habisan, tapi kan selesai. Kamu merasa, lega sekarang sudah seminar meskipun revisi 100% misalnya. Tapi sekarang kamu tangguh. Proses selanjutnya kan sudah bukan proposal lagi, tapi revisi proposal. Sudah naik satu level kamu kan, gitu loh. Jadi we only think when we are confronted with problems. Latihan ya. Meskipun tidak kemudian, wah ini saya harus cari-cari masalah, ini ya tidak begitu. Hidup saja nanti mesti ketemu banyak masalah kok. Asal kamu jeli, ada banyak masalah di sekitarmu. Syukur-syukur kamu bisa, wong sekedar tadi masuk ke sini kamu mau naruh sandalmu. Ini sandal di mana ya? Nanti khawatir hilang. Nanti kalau pulangnya agak telat bisa tidak ada di depan. Terus kamu nyari solusinya kan? Mungkin kamu sisipkan di mana, kamu taruh di mana, kamu bawa kresek dibawa masuk. Ini kan solusi dari masalah. Pikiranmu jalan. Wah ini telat ini, tidak dapat tempat duduk favorit ini, tidak kebagian minum ini. Kan kamu terus mikir, wah ini mesti telat tidak kebagian, kalau gitu beli minum dulu sajalah. Ini kan solusi. Ketika ada masalah pikiranmu jalan. Ya, jadi ini yang kita jadikan permis untuk memasukkan materi, untuk mengajari anak-anak didik kita. Terus peran guru yang ketiga, kalau ini sudah banyak dijelaskan ya mungkin di banyak teori, yaitu guru itu membentuk karakter. Ya, ini berhubungan dengan moral. Caranya gimana guru itu membentuk karakter siswanya? Yang pertama, ini seperti learning by doing tadi, ciptakan situasi yang mereka bisa mengalami, merasakan atau merefleksikan nilai-nilai moral.
Mungkin ada siswanya yang berkelahi misalnya. Jadikan ini momen untuk belajar dan saling belajar. Coba sekarang kamu berkelahi. Yang tadi berkelahi sekarang rasanya tidak enak tau sama temannya. Menyesal tau tadi mukul. Padahal kemarin akrab, kemarin senang. Ini namanya learning by doing. Untuk membentuk karakter. Yuk saling minta maaf yuk. Nah setelah minta maaf lebih lega kan. Sekarang bisa sama-sama senyum. Ini latihan. Cara pertama. Cara kedua, teladan kan langsung moral itu. Yo, diakui atau tidak kita ini panutan mereka. Kalau ingin mereka jujur, kalau ingin mereka murah senyum, kalau ingin mereka bicara apa adanya, tulus dan lain sebagainya, teladankan itu. Yang ketiga, bisa juga dengan cara didorong, diajarkan, atau ditumbuhkan. Tumbuhkan itu melalui pembiasaan, latihan. Diajarkan ya dikasih tahu, tapi ini tahu saja kadang kurang efektif kalau tidak didorong dan ditumbuhkan. Coba dilatih juga siswa itu untuk merefleksikan tindakan mereka. Kok tiba-tiba ada yang curang ini, terus diajak ngobrol. Ayo menurutmu curang itu baik enggak? Kemudian kamu berpikir nanti ada temanmu yang jujur, yang kemudian dia rugi karena kamunya curang. Apa kamu tega sama temanmu? Kayak gini melatih dia berpikir kritis. Itu kan haknya temanmu, kok kamu yang ngambil. Ini ngajak dia berpikir kritis. Pikirannya jalan. Nah, terus kalau untuk yang moral sosial, ajak dia terjun langsung ke masyarakat. Ketemu langsung mereka, diajari sopan santun, unggah-ungguh di depan orang-orang tua. Diajak berkunjung ke tetangga-tetangga sekitar sekolah misalnya. Tidak harus nyewa bis jauh-jauh kemana, sudah sekitar-sekitar rumah saja. Untuk melatih mereka sopan santun, unggah-ungguh, ngomong sama orang tua harus bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang disebut gurulah yang membentuk karakter. Oke, baik. Masih kuat? Materinya anak kampus ya malam hari ini. Kita lanjutkan. Ini masih belum ketemu gongnya. Ya wis, ini langsung digongi saja terakhir. Belum ya? Masih panjang. The aim of education is to enable individuals to continue their education. Ini menarik. Pak, serumit itu tadi pada akhirnya tujuannya kemana? Tujuan pendidikan itu untuk membuka kemungkinan seorang individu melanjutkan pendidikannya. Jadi tujuan pendidikan, kata John Dewey, menciptakan individu yang mampu belajar mandiri, berpikir kritis, mengevaluasi dirinya dan mengembangkan dirinya. Jadi tujuan puncaknya belajar adalah kesediaan dia untuk terus belajar. Tujuan pendidikan itu bukan hasil akhir pendidikan itu apa, tapi pendidikan yang berkelanjutan. Ini kalimatnya filosofis. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membekali kita dengan kemampuan, minat, sikap untuk terus belajar sepanjang hayat. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.